Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok TPS 12 akan mempresentasikan laporan praktikum kami yang berjudul Perencanaan E-commerce untuk meningkatkan penjualan alat rumah tangga yang bernama Dolartan. Kelompok TPS 12 beranggotakan Dedi Suharman dengan NBI 146 18012, lalu Faisal Hafiz dengan NBI 146 18024, dan saya sendiri Junior Nadifanka dengan NBI 146 18048. Saya akan membahas bab 1. Oke, bab 1 yang pertama saya akan bahas yaitu tujuan modul. Tujuan perancangan sistem perangkat lunak e-commerce ini diharapkan agar memudahkan masyarakat atau pengunjung untuk melakukan transaksi pembelian barang atau pengguna jasa secara langsung. Selain itu, juga dapat meningkatkan paparan pasar dan melebarkan jangkauan pemasaran produk. Yang kedua adalah ruang lingkup dari sistem e-commerce kami yaitu business to customer, yaitu di mana kami akan menjadi distributor menengah dari supplier besar, lalu kami juga akan menjadi supplier menengah untuk distributor kecil atau langsung ke pembeli individu. Lalu untuk deskripsi fungsional, yaitu sistem kami dapat digunakan oleh pembeli dan penjual dengan tampilan yang sama namun memiliki fitur yang berbeda. Untuk fitur pembeli, fitur-fiturnya adalah login, registrasi, pemesanan, pembatalan, pembayaran, validasi, return, dan pengiriman. Sedangkan fitur yang digunakan oleh penjual yaitu lihat barang, input barang, update barang, lalu melihat hasil rekap penjualan. Yang keempat adalah deskripsi non-fungsional. Di sini kamu memiliki fitur non-fungsional yaitu seperti chatbot. Yang dimaksudkan chatbot di sini adalah pembeli dapat menanyakan ketersediaan barang, spesifikasi barang, dan juga memberikan ulasan pada produk yang dipilih. Lalu fitur kedua yaitu dapat menampilkan komentar. Maksud dari komentar adalah sistem menampilkan berbagai feedback dari para pembeli. Dan fitur selanjutnya yaitu sistem kami dapat dibuka di browser Android, iOS, dan PC. Dan fitur terakhir adalah customer service yang dapat memberikan tanggapan via text messenger. Yang kelima adalah aspek DSS, yaitu sistem pendukung berbasis komputer bagi pengambil keputusan manajemen yang menangani masalah-masalah tidak terstruktur. Misalkan pada kasus e-commerce, yaitu kita mencari produk atau barang yang nantinya akan menjadi laku dan bestseller, dan adanya peningkatan dalam market value atau penjualan di e-commerce perangkat lunak. Ini juga dapat diuntungkan oleh pemilik e-commerce dan agen-agen yang menjual produk atau barang. Dan yang terakhir adalah rekap aktor dan fungsional. Aktor-aktor pada sistem kami yaitu adalah ada dua, pembeli dan penjual. Pembeli itu sebagai pengunjung atau pelanggan yang ingin membeli suatu barang atau penggunaan jasa. Lalu sebagai penjual yaitu deskripsinya sebagai agen atau pemilik dari suatu toko yang berjualan di layanan e-commerce. Bab 2 akan dibahas oleh Faisal Hafiz. Baik, di sini saya akan meneruskan ke bab 2, di mana bab 2 akan berisi tentang use case diagram. Untuk use case diagram yang pertama akan ada dua aktor yaitu admin dan customer, di mana customer terlebih dahulu akan register ke dalam sistem. Kemudian admin dan customer dapat login atau untuk mengaksesnya terlebih dahulu harus login kedua aktor tersebut. Kemudian admin dan customer bisa melihat produk, sama-sama bisa melihat produk. Kemudian admin dan customer melakukan diskusi mengenai produk, apakah produk itu tersedia atau tidak tersedia. Kemudian customer akan memasukkan ke dalam keranjang. Kemudian customer melakukan checkout pembayaran dan admin akan mendapatkan notifikasi pembayaran yang kemudian akan menghasilkan transaction check. Kemudian admin bisa memanage produk dan user, di mana produk di sini dimaksudkan untuk menata ketika beberapa produk harus dimasukkan ke dalam beberapa etalase yang berbeda. Kemudian user yang lama tidak aktif akan bisa dihapus oleh admin. Kemudian
admin dapat menghapus produk ketika produk itu tidak bisa dihasilkan lagi atau diproduksi lagi, mungkin akan dihapus oleh admin. Kemudian yang kedua, di sini akan ada aktor admin dan delivery service. Yang pertama, admin akan menerima invoice dari sistem, kemudian akan melakukan semacam packing barang. Kemudian setelah melakukan packing barang, admin akan mengirim paket tersebut ke jasa ekspedisi. Dan jasa ekspedisi ketika sudah menerima barang dan menginputkan alamat dengan benar, akan memberikan nomor IC ke admin. Kemudian admin akan menginputkan nomor IC tersebut ke dalam sistem untuk disampaikan ke notifikasi user. Bab 2 sudah selesai, lanjut ke bab 3. Di bab 3 ini activity diagram akan menjelaskan tentang bagaimana customer melakukan order dan database menyimpan orderan tersebut. Yang pertama, customer akan memilih menu order, sistem mendapat request dari customer, database mengeksekusi, kemudian database mengirimkan tabel yang berisikan barang-barang di menu order. Kemudian customer akan memilih order, sistem request, database akan mengeksekusi tabel produk, kemudian sistem akan menampilkan produk. Kemudian customer melakukan mengisi form pembelian atau order. Jika sudah benar, lalu customer save ke dalam sistem. Sebelum di save ke database, akan ada pop-up seperti apakah Anda sudah yakin dengan data Anda. Jika memang customer sudah merasa yakin, data tersebut akan tersimpan ke database. Jika tidak, user akan melakukan order kembali di order menu. Saya rasa cukup sekian untuk bab 3 tentang activity diagram. Bab 4 akan dilanjutkan oleh teman saya, Dedi Suarman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Faisal Abid, dari bab sebelumnya. Di sini akan saya jelaskan bab 4 dan bab 5 untuk mendapatkan video atau di bab 4 ada memakai diagram regis terlebih dahulu. Jika sukses, jika izin dijalankan, akan terjadi fungsi checking, yaitu maksudnya di sini ada untuk memverifikasi apakah inputan user itu sudah terdaftar dari database e-commerce pada aksi user mengklik item atau mengklik menu item, maka sistem otomatis akan menyalakan fungsi ini, get info product, di mana sistem mengambil data produk dari database, di mana ketentuannya yang sudah dipilih oleh user tadi dikembalikan dengan fungsi provide product info, lalu ditampilkan kepada user, show to customer, dan produk itu yang dipilih oleh user akan tampil. Selesai payment sudah, verifikasi email sudah, dan produk shipping sudah terverifikasi dan valid, maka user akan log. Sekarang saya akan menjelaskan bab 5, kelas diagram. Jadi di sini ada beberapa kelas, jumlahnya ada 7, di mana ada member, admin, user, tracking, pay product, account, dan produk. Di sini mempunyai fungsi berbeda-beda, yaitu user itu dengan generasi dengan kelas member dan kelas admin, karena mereka tingkatannya ada pengguna status atau user, dan berfungsi untuk menyimpan atau memberi hak pengguna. Pada kelas tracking berfungsi untuk memperlihatkan posisi barang user yang sudah dibayar lalu dikirim. Untuk kelas view product berfungsi untuk menampilkan produk apa saja yang dijual di aplikasi.
atau di sistem informasi daftar. Class add card berfungsi untuk menyimpan dari pilihan item pengguna sebelum membeli atau membayar checkout atau payment. Class product berfungsi untuk mengelola data-data dari produk yang ingin dijual. Untuk kelas admin berfungsi untuk mengelola semua proses penjualan ataupun produk yang dijual. Saya lanjut ke IRT-nya. Presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab selanjutnya dilanjutkan oleh Junior Nadifanka. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bab 6, yaitu desain user interface. Yang saya jelaskan pertama adalah navigasi. Navigasi pada halaman utama, yaitu terdapat tombol home, shop, login, dan keranjang, di mana saat kita klik home akan menuju pada halaman utama itu sendiri. Lalu jika kita klik shop, kita akan menuju halaman produk. Lalu jika kita klik login, kita akan menuju pada halaman login. Dan saat kita klik keranjang, pada bagian kanan website akan muncul pop-up dari isi keranjang. Lalu pada halaman login, jika kita belum memiliki akun, maka kita harus mendaftar. Pada halaman daftar ini terdapat 3 navigasi, yaitu klik Google, klik Facebook, atau sign up with email. Jika kita klik Google, akan muncul pop-up pendaftaran melalui Google. Jika kita klik Facebook, akan menuju pop-up pendaftaran melalui Facebook. Lalu jika kita klik sign up with email, kita akan menuju halaman pendaftaran melalui email. Pada halaman pendaftaran melalui email, yaitu ada navigasi tombol sign up, yaitu jika kita klik sign up akan mengkonfirmasi pendaftaran. Lalu pada navigasi pada halaman produk, yaitu di pojok kanan atas nanti ada tombol pref atau next, di mana jika kita klik salah satu dari pref atau next, kita akan menuju halaman produk sebelumnya atau sesudahnya, tergantung kita tekan tombol yang mana. Lalu ada tombol add to cart, di mana kita bisa menambahkan isi dari keranjang. Lalu ada tombol view cart. Pada pop-up keranjang, kita dapat melihat isi keranjang untuk melanjutkan pembelian. Pada halaman keranjang, kita akan menemukan tombol checkout untuk melanjutkan transaksi pembelian, di mana saat kita klik tombol checkout tersebut, kita akan menuju halaman transaksi. Pada halaman transaksi sendiri, kita akan menginputkan data diri. Lalu ada navigasi continue pada halaman transaksi untuk mengkonfirmasi pengisian data pembeli, metode pengiriman, dan pembayaran. Lalu pada halaman checkout telah muncul invoice. Di bawah invoice nanti ada tombol continue to shopping untuk menuju halaman produk. Kita akan lanjut pada desain output di screen. Pada halaman pendaftaran, kita mendapatkan 3 opsi untuk mendaftar, yaitu yang pertama sign up with Facebook, yang kedua sign up with Google, dan yang terakhir adalah sign up with email. Ketika kita klik sign up with email, kita akan menginputkan email kita dan password, dan email nanti akan di-outputkan pada data profile user setelah divalidasi. Lalu pada halaman utama terdapat pop-up kecil di sebelah kanan bawah, yaitu adalah bot chat kita. Kita dapat menginputkan pertanyaan mengenai produk atau apapun yang berhubungan dengan transaksi, dan outputnya nanti ada pada atas dari input. Pada halaman produk, ketika kita klik salah satu barang, kita dapat memasukkan berapa jumlah barang yang kita ingin beli pada input quantity. Lalu kita bisa input warna yang kita mau. Lalu ketika kita klik add to cart, outputnya ada pada pop-up dari keranjang akan langsung muncul dan menunjukkan berapa banyak item yang ingin kita beli dan juga berapa harga yang harus kita bayar. Ketika klik view cart, input yang kita masukkan pada quantity produk akan keluar juga nanti pada halaman keranjang. Halaman keranjang merupakan output dari input yang terjadi pada halaman produk.
Ketika kita check out, kita harus menginputkan data diri seperti email, nama depan, nama belakang, alamat, kode pos, dan juga nomor telepon. Lalu kita akan memilih metode pengiriman dan juga pilih metode pembayaran. Lalu setelah semua diisi akan muncul output, yaitu invoice yang berisikan nomor pesanan dan juga berapa total yang harus dibayar dengan metode pembayarannya sekarang. Yang terakhir adalah desain output di kertas. Desain output di kertas itu adalah invoice. Yang atas ini invoice yang akan diterima pada email setelah terjadi transaksi. Lalu yang di bawah misalkan pembeli langsung datang ke toko, ini adalah invoice yang akan diterima pembeli saat pembeli melakukan transaksi secara offline. Sekian penjelasan dari laporan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.